Selamat datang di channel TechBrief Story. Di video kali ini, kita akan mengeksplorasi berbagai tren teknologi terbaru yang tidak hanya mengubah cara kita melihat kesehatan, tapi juga bagaimana kita merawat dan meningkatkan kesejahteraan kita di masa depan. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam bidang kesehatan, dan dengan inovasi yang terus berkembang, kita berada di ambang revolusi kesehatan yang lebih besar. Mari kita bahas secara mendalam. 1. Teknologi saat ini yang kita kenal salah satunya adalah telemedicine, perawatan kesehatan jarak jauh. Telemedicine telah menjadi salah satu inovasi terbesar dalam dunia kesehatan, terutama sejak pandemi COVID-19 kemarin. Dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit. Teknologi ini juga memungkinkan konsultasi medis dilakukan melalui video call, chat, atau telepon, yang sangat membantu terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas yang terbatas. Telemedicine mengubah cara kita memandang akses terhadap pelayanan kesehatan. Sebelum teknologi ini berkembang, banyak orang di daerah terpencil harus menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan pelayanan medis. Dengan telemedicine, dokter dapat mengevaluasi gejala, memberikan diagnosis awal, dan bahkan meresepkan obat. Semuanya dari jarak jauh. Ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tapi juga memungkinkan pasien mendapat perawatan lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, telemedicine juga memainkan peran penting dalam mengurangi beban fasilitas kesehatan. Rumah sakit dan klinik tidak lagi harus menampung jumlah pasien yang berlebihan, sehingga mereka dapat fokus pada kasus-kasus yang memerlukan perhatian lebih dalam. Bagi pasien dengan kondisi kronis, telemedicine memungkinkan pemantauan rutin tanpa harus keluar rumah, dengan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI dalam diagnosa dan keperawatan. Kecerdasan buatan atau AI telah membuka pintu bagi inovasi baru dalam diagnosa dan perawatan medis. Dengan algoritma AI, kita dapat menganalisis data medis dengan lebih cepat dan akurat daripada sebelumnya. AI saat ini dapat mendeteksi pola dalam data yang memungkinkan kelewatan oleh dokter manusia, membantu dalam diagnosis penyakit sejak dini dan perencanaan perawatan yang lebih efektif. Salah satu contoh penerapan AI adalah dalam analisis gambar medis. Dalam radiologi, AI dapat menganalisis ratusan gambar X-ray, CT scan, bahkan MRI untuk mendeteksi tanda-tanda bahwa penyakit kanker itu sudah terdetek sejak dini. AI dapat menemukan anomali yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia, memberikan hasil yang lebih akurat dan cepat. Hal ini memungkinkan dokter untuk membuat keputusan lebih cepat dan memulai pengobatan lebih awal, yang dapat menyelamatkan nyawa manusia. Selain itu, AI juga digunakan dalam pengembangan asisten virtual dan chatbot kesehatan. Chatbot ini dapat memberikan saran medis awal berdasarkan gejala dan yang dijelaskan oleh pasien, membantu menjadwalkan jenis janji yang dibutuhkan kepada dokter, dan bahkan memberikan pengingat untuk minum obat. Ini sangat membantu dalam mengurangi beban kerja dokter dan memberikan akses informasi medis yang cepat kepada pasien. Pengobatan personal juga mendapatkan pemanfaat besar dari AI. Dengan menganalisis profil genetik dan riwayat kesehatan pasien, AI dapat merekomendasikan perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengobatan, tapi juga mengurangi risiko dalam efek samping. 3. Wearable device yang sering kita pakai untuk memonitoring kesehatan secara real-time. Wearable device seperti smartphones dan fitness tracker juga menjadi bagian integral dari gaya hidup sehat banyak orang saat ini. Perangkat ini tidak hanya melacak aktivitas fisik, tetapi juga memberikan data kesehatan real-time seperti detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan juga pola tidur. Informasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan mereka secara terus-menerus dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan. Wearable device memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi lebih produktif dalam menjaga kesehatan mereka. Misalnya, dengan memantau detak jantung sepanjang hari, pengguna dapat mengetahui pola detak jantung mereka dan mendeteksi tanda-tanda awal masalah kardiovaskuler. Jika ada anomali, perangkat ini bisa memberikan peringatan dini sehingga pengguna bisa segera berkonsultasi dengan dokter. Selain itu, wearable device juga membantu dalam mengelola kondisi kronis. Pasien dengan diabetes, misalnya, dapat menggunakan perangkat yang memonitoring kadar gula darah dalam darah
secara real time. Ini membantu mereka untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah komplikasi yang serius. Perangkat ini juga dapat mengirim data langsung ke dokter, memungkinkan pemantauan yang lebih baik dan penyesuaian perawatan yang lebih tepat. Pola tidur yang sehat juga dapat dipantau menggunakan wearable device dengan melacak waktu tidur dan kualitas tidur. Pengguna dapat memahami kebiasaan tidur mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas tinggi sangat penting untuk kesehatan umum dan kesejahteraan mental. 4. Genomik dan pengobatan personal. Genomik adalah studi tentang gen dan bagaimana mereka mempengaruhi kesehatan kita. Dengan kemajuan dalam teknologi pengurutan DNA, kita sekarang dapat memahami profil genetik individu dengan lebih baik. Ini membuka jalan bagi kita untuk pengobatan personal, di mana perawatan medis disesuaikan dengan profil genetik pasien, memberikan hasil yang lebih efektif dan meminimalisir efek samping. Pengobatan personal atau precision medis adalah salah satu inovasi penting yang menjanjikan dalam dunia medis. Dengan memahami DNA seseorang, dokter dapat mengidentifikasi risiko genetik untuk berbagai macam penyakit, melakukan tindakan pencegahan yang lebih tepat. Misalnya, jika seseorang memiliki mutasi gen yang memungkinkan peningkatan risiko kanker payudara, dokter dapat merekomendasikan pemantauan lebih sering atau tindakan pencegahan lainnya. Selain itu, pengobatan personal memungkinkan penyesuaian terapi berdasarkan profil genetik. Dalam pengobatan kanker, misalnya, terapi yang disesuaikan dengan genetik tumor pasien dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping. Ini karena obat-obatan yang digunakan lebih tepat sasaran dan disesuaikan dengan karakteristik genetik individu. Penelitian genomik juga membuka peluang baru untuk mengobati pengembangan dari obat. Dengan memahami bagaimana gen mempengaruhi respon tubuh terhadap obat, perusahaan farmasi dapat mengembangkan obat yang lebih efektif dan juga dengan efek samping yang lebih sedikit. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan, tetapi juga membuka jalan untuk pengobatan yang lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. 5. Internet of Medical Things atau IoMT. IoMT adalah jaringan perangkat medis yang terhubung yang dapat mengumpulkan, memantau, dan mentransfer data kesehatan. Dari perangkat wearable hingga perangkat peralatan medis rumah sakit, IoMT memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih baik dan intervensi yang lebih cepat. IoMT juga memungkinkan pemantauan pasien secara real time, yang sangat penting dalam situasi darurat atau untuk pasien dengan kondisi kronis. Misalnya, sensor yang ditempatkan pada pasien di rumah sakit dapat terus-menerus memantau tanda-tanda vital mereka dan mengirim data ke pusat pemantauan. Jika ada perubahan yang mengkhawatirkan, dokter dapat segera memberitahu dan mengambil tindakan yang diperlukan. Di rumah, perangkat IoMT dapat membantu pasien mengelola kondisi mereka dengan lebih baik. Misalnya, perangkat yang terhubung dapat meningkatkan pasien untuk meminum obat pada waktu yang tepat dan melacak kepatuhan terhadap pengobatan. Ini sangat membantu untuk pasien lansia atau mereka yang memiliki banyak resep. Selain itu, IoMT juga memungkinkan analisis data yang lebih mendalam. Data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam pengembangan perawatan yang lebih baik dan lebih efektif. Misalnya, data dari pacemaker yang terhubung dapat digunakan untuk memantau kondisi jantung pasien yang dalam menyesuaikan pengobatan secara real time. 6. Reality virtual atau VR dan augmented reality atau AR dalam pelatihan medis dan perawatan. Teknologi VR dan AR membantu revolusi dalam pelatihan medis dan perawatan pasien. Dengan VR, mahasiswa kedokteran dapat melakukan simulasi operasi dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Sementara AR memungkinkan dokter untuk mendapatkan panduan visual real-time selama prosedur medis. Pelatihan medis tradisional seringkali terbatas pada kelas teoritis dan pengalaman klinis yang memungkinkan tidak mencukupi semua situasi yang dapat dihadapi oleh dokter. Dengan VR, mahasiswa kedokteran dapat melakukan simulasi prosedur bedah dan kompleks tanpa risiko pasien nyata.
Mereka dapat berlatih berulang kali hingga mereka merasa yakin dan terampil. AR di sisi lain dapat digunakan untuk memberikan panduan visual selama operasi sebenarnya. Dokter dapat melihat lapisan anatomi tambahan di atas tubuh pasien, membantu mereka menghindari struktur vital dan melakukan operasi dengan lebih presisi. Ini sangat berguna dalam operasi yang rumit dan di lingkungan yang dengan akses yang terbatas. Teknologi ini juga digunakan dengan rehabilitasi. Pasien yang pulih dari cedera dan operasi dapat menggunakan terapi berbasis VR yang interaktif untuk mempercepat proses penyembuhan. Terapi ini tidak hanya membantu dalam pemulihan fisik, tapi juga memberikan motivasi dan dukungan psikologis kepada pasien. Dari semua pengembangan ini, dari tren kesehatan, dari teknologi juga dapat kita simpulkan bahwa teknologi terus mengubah cara kita melihat dan merawat kesehatan kita. Dalam teknologi telemedicine hingga wearable device, dan dari AI hingga genomik, tren ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan kesehatan kita, tetapi juga membuatkan lebih banyak keterjangkauan dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Dengan mengikuti perkembangan ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk masa depan di mana kesehatan kita lebih terjangkau dan terpantau serta sangat terjaga. Terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.